Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat iDream? Senang sekali saya Rudi Saputra kembali menemani Anda hari ini. Saya kembali di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga. Hari ini kita akan bahas tentang psikologi ya. Pastinya akan ada narasumber psikolog yang akan menemani Anda. Nah, seperti biasa, Psikologi Keluarga kita bekerja sama dengan Lembaga Yayasan Sahabatku. Ini untuk Anda yang ingin curhat atau mungkin konsultasi tentang permasalahan, terutama untuk Anda remaja. Anda bisa konsultasi dengan cara mendownload aplikasi Sahabatku di Play Store. Silakan Anda download di sana, nanti bisa konsultasi terkait permasalahan Anda. Nanti akan ada banyak psikolog yang akan memberi jawaban, ya, akan memberikan solusi terkait permasalahan Anda. Silakan saya ajak kembali untuk bisa download aplikasi Sahabatku. Nah, program Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga di 1044 AM iDream Radio. Anda juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id dan juga Anda sahabat iDream juga bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store untuk mendengarkan iDream Radio menggunakan Android Anda. Nah, hari ini saya akan ditemani oleh psikolog dari Sahabatku. Beliau ini juga merupakan Direktur Unik Edu dan juga itu Educational Psychological Consultant dan juga aktivis Gerakan Indonesia Beradab dan pemilik atau owner Khalifah Childcare Tapos Depok. Ada Mbak Ani Khairani, MPC Psikolog. Assalamualaikum Mbak Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudi. Ya, gimana kabarnya Mbak Ani? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini di Psikologi Keluarga kita akan membahas tentang apa nih, Mbak Ani? Ya, yang sekarang mau kita deketin adalah sedikit tentang neuroscience yang kaitannya dengan parenting. Jadi neuroparenting, bagaimana kita mengaplikasikan kinerja otak itu dalam pola asuh sebagai orang tua. Berarti lebih memaksimalkan kinerja otak dalam pola asuh. Betul, dalam pola asuh baik untuk anak maupun kita sendiri. Nah, itu dia. Ini mungkin baru didengar nih sahabat iDream dan juga mungkin saya juga baru mendengar neuroparenting itu seperti apa. Nanti kita akan bahas bersama Mbak Ani. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mbak Ani, karena mungkin kalau dengar kata-kata ini masih ada yang awam. Apa sih itu neuroparenting? Oke. Bagian dari diri manusia kalau dari sisi psikologi kita kenal namanya kepribadian. Nah, kepribadian itu dari mana sih asalnya gitu ya? Apa sih disebut perilaku, beda lagi tuh. Terus bagaimana kepribadian itu bisa terbentuk dalam diri seseorang gitu ya. Dan kembalinya akhirnya kita coba dekati bahwa otak pabriknya kepribadian adalah di otak. Tahu pabriknya di mana, akhirnya kita coba buat lah gitu ya, supaya kepribadian kita memang sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Jadi pendekatannya seperti itu, dan disitulah kita baru kenal gitu ya, terkini baru banyak penelitian tentang apa hubungannya perilaku dengan kinerja otak itu. Jadi yang mau digali. Jadi memahami pelaku berdasarkan kinerja otak gitu ya, Mbak Rani ya. Nah, lebih detailnya sih bagaimana sebuah kepribadian itu terbentuk gitu ya, kita optimalkan bagaimana kinerja otak itu bisa kita, bagian mana sih yang membentuk perilaku ini, perilaku itu gitu. Jadi itu yang kita coba terapkan. Siapa yang akhirnya coba kita bangun kepribadiannya, yang pertama memang kita duluan ya sebagai ayah bundanya. Yang utama kemudian siapakah dia, anak kita gitu ya. Siapa yang mau kita bentuk, itulah anak kita. Jadi dari proses itu, yang itu prosesnya memang kalau misalnya memang dibilangnya golden age itu, kalau menurut sisi kami itu bisa 15 tahun pertama, bahkan kita masih bisa mendampingi sampai 21 tahun gitu. Jadi memang kepribadian itu terbentuk bukan tiba-tiba anak lahir jadi begitu gitu ya. Kita bisa bentuk mau jadi apa kepribadian anak kita. Disitulah prosesnya yang mau coba kita bangun gitu ya, agar sesuai dengan harapan tadi gitu. Baik. Nah, kemudian juga terkait dari kepribadian itu pasti juga ada orang yang berperilaku baik, kemudian juga ada yang akhirnya berperilaku buruk. Sebenarnya apa nih yang mendasari ini, Mbak Ani? Jadi gini, proses kepribadian itu mulai dari 0 sampai 7 tahun gitu ya. Anak itu terproses kepribadiannya dari apa? Dari otak mana yang paling banyak distimulasi. Kalau secara besar gitu ya, otak itu ada otak prefrontal cortex yang itu nanti berkembangnya setelah 6 sampai 7 tahun. Sebelum itu yang paling jadi berpengaruh adalah otak emosi. Jadi bagaimana kepribadian itu bisa baik sama buruk, bagaimana stimulasi emosi semenjak dia dini, sebelum 7 tahun. Harapannya di usia 7 tahun kita bisa dapatkan anak-anak yang kematangan emosinya sudah bagus. Jadi anak-anak tangguh didapat dari 0 sampai 7 tahun sudah kita kelola, sehingga dia pun bisa mengelola
emosinya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi nggak tiba-tiba kepribadian jadi begini ya. Kalau kita mau lihat kenapa sih orang bisa jadi kayak begitu penjahatnya gitu atau begitu baiknya? Karena proses itu. 0 sampai 7 tahun. Iya. Baru kita dapatkan kalau kita mikir tentang otak, kadang-kadang otak itu cuma pinter dan cerdas aja atau bodoh gitu ya. Padahal sebetulnya gitu semua proses kita sebagai diri kita sendiri itu dibentuknya di otak. Nextnya setelah usia 7 tahun kita sudah dapatkan emosi yang oke, anak sudah matang emosinya, baru kita masukin kecerdasan. Jadi kepribadian yang kita bentuk itu dari 0, 7 sampai 15 sampai 21 itu yang pertama tangguh, cerdas, sampai 21 itu berakhlak. Jadi 3 kepribadian itu minimal si anak itu sudah dapat pembekalan dari awal gitu ya. Nextnya setelah 21 itu bukan jadi anak lagi, dia udah punya mungkin ya istri, suami, anak orang gitu ya, kemudian juga dia punya anak sendiri. Akhirnya upaya kita sebagai orang tua membimbing dia gitu ya, supaya sampai 21 tahun dia sudah jadi punya tadi 3, tangguh, cerdas, dan berakhlak tadi. Iya. Nah itu tadi dimulai dari usia 0 sampai 7 yaitu untuk pembentukan emosional. Apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua dari dini untuk mengasah emosionalnya itu, Mbak Ani? Jadi ibarat ketika dia dilahirkan ke dunia ya melalui rahim ibunya, yang pertama berbinar-binar adalah otak emosi. Nah, apa artinya berbinar-binar? Dia siap distimulasi. Ketika umur 3-4 tahun kita cuma menjejalkan dia kognitif, dia harus bisa baca, menulis, itu sayang. Kita tidak cover ke emosinya. Jadi banyak sekarang anak-anak cerdas tapi secara akhlak, cara adab nggak ada siapa nih gitu ya yang bimbingnya. Jadi di awal adalah kita menstimulasi emosinya. Anak 0 sampai 3 tahun belajar seperti apa, Mas? Pernahkah kita masukin kursus belajar emosi anak 0 sampai 3 tahun? Nggak ada. Bermain banyak ya? Iya, banyak bermain, dan yang paling utama adalah keteladanan emosi dari sekitarnya. Anak itu merekam segala macam apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat dari significant others, orang-orang terdekat, sehingga itulah yang dia cerna. Anak itu rekamannya tanpa ada habis baterai dan tanpa ada habis memori. Jadi dia full, dia terus masukkan gitu ya segala stimulasi dari lingkungannya. Dan pertanyaannya, sejauh mana kita sudah buat program untuk anak sehingga yang direkam anak yang baik-baik. Semua orang tua, ya saya pribadi gitu ya, apa yang keluar dari saya spontan. Mau marah spontan, mau senang spontan. Jadi anak pun akan itu. Tapi pernahkah juga kita nulis gitu ya, apa kita buat list sehari ini kita udah berapa cemberut, berapa kali tersenyum, dan itulah yang direkam anak. Kalau kita menyadari bahwa ternyata seharian ini kita bawel terus gitu ya, ya kadang memaki, kadang marah dan lain-lain, itulah emosi yang anak cerap. Sehingga di situ ketika kita kan hidup sama anak nggak cuma semenit 2 menit dong gitu ya, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun dia lihat pola kita emosi seperti itu. Artinya apa? Kepribadian keturunan bukan? Iya, keturunan berarti. Bukan keturunan. Kalau dia lihat tiap hari gitu ya, gitu. Iya, pribadi orang tuanya, tapi bukan diturunkan. Dia lihat setiap hari, ya, sebulan, enggak diturunkan secara genetik itu 2-20%. Ya, tapi sisanya berapa? 98% sampai dengan 80-98% adalah ketularan. Bukan keturunan, ketularan. Itu perlu dicatat nih Sobat iDream ya. Iya, betul, itu yang bahaya sekali gitu ya. Seperti menularkan virus flu, gampang sekali. Dan itu spontan. Dan inilah kita lakukan ketika kita spontan mengucapkan kata-kata kasar, spontan mengucapkan mimik wajah yang gak friendly gitu ya. Itu akan semua direkam dan anak akan belajar, oh begitu yang betul. Karena apa? Tiap hari polanya begitu. Jadi paling tidak minimal senyum itu kita kontrol lah, sehari itu 10 kali senyum gitu. Karena anak akan ambil juga, oh ternyata kehidupan yang enak tuh kalau senyum ya. Bundaku sering senyum, ayahku sering senyum. Jadi itulah yang dia rekam dari aspek emosi. Justru yang direkam adalah emosi. Anak cuma lihat, dicatat juga nih, anak cuma lihat mimik wajah, kemudian artikulasi. Sejauh ini mimik wajah kita mana yang paling banyak nih? Yang mencekam atau yang friendly gitu ya. Kemudian artikulasi, anak yang 0 sampai 2 tahun mana paham dia ucapan kita. Tapi dia lihat turun naiknya nada kita. Kalau kita marah naik apa turun nadanya? Naik. Dia akan rekam itu bahwa kalau begini harus naik. Jadi ketika kita belajar otak,
Dan kita itu mengelola otak anak emosinya seperti emosi binatang gitu ya. Emosi binatang tuh apa? Contohnya ada istilahnya ada otak buaya. Di belakang itu namanya reptilian brain, otak buaya. Kalau otak buaya itu keluar semuanya darurat. Mas, namanya darurat apa? Semua pilihannya cuma 2, fight, serang atau flight, namanya darurat. Ya, kalau kita kebakaran yang ada kita flight, kabur atau kalau kita lagi perang ya perang gitu ya, fight. Itu darurat. Kalau itu terjadi terus di lingkungan rumah kita, ya tanda-tanda kedaruratan gitu ya, semuanya akan mikir kalau nggak aku kabur, aku serang juga. Nah, itulah otak buaya. Ketika setiap hari kita pakai aktifkan otak buaya terus-menerus, apa jadinya anak kita memproses itu. Jadi ketika kita coba pakai buaya, anak kita jadi anak apa, Mas? Anak buaya dong. Anak buaya, itu parahnya. Jadi ketika kita memang, ya hadisnya kan begitu ya, ketika sebaik-baiknya manusia itu lebih baik dari malaikat, bahkan gitu ya, seburuk-buruknya adalah lebih buruk dari binatang ternak gitu. Jadi otak kita pun ada seperti itu ya. Kemudian naik lagi di usia 6 sampai 7 tahun sudah mulai berfungsi PFC. Prefrontal cortex. Berarti sebelum kita masuk ke sana, Mbak Ani, berarti bisa disimpulkan di usia ini orang tua lebih banyak mencontohkan perilaku yang baik, emosi yang baik itu seperti apa, dan akhirnya akan membentuk emosi anak itu juga. Emosi yang membangun, lebih ke situ kata-katanya ya, positif dan membangun. Jadi nah ini kalau di usia 0 sampai 7 tahun ini tidak tuntas, orang tua tidak berhasil menanamkan itu ke anak-anak, apa yang bisa terjadi nantinya, Mbak Ani? Jadi banyak kita temukan ya, apalagi seleksi anak baru yang mau masuk kelas 1 SD. Ya mestinya secara, kalau emang dia mau jadi pemimpin yang hebat, manusia yang tangguh gitu ya, dia seharusnya sudah matang emosinya. Tapi apa yang kita dapatkan, hampir 50% anak-anak justru emosinya tidak terasah dengan baik, padahal mestinya begitu. Jadi apa, harus terlambat, Bun? Enggak. Jadi kita ulang lagi selama 7 sampai 15 tahun, kita ulang yang kemarin. Kurikulum emosi kita kasih dulu lebih banyak daripada kurikulum ke kognitif, gitu. Kecerdasan dan lain-lain kita contohkan lagi, kita dari ulang gitu ya, mencontohkan yang baik apa, plus ditambah dengan pemahamannya. Kenapa sih harus kayak begini? Karena anak 7 tahun tuh harus tambah pemahaman. Dia udah bagus nih otaknya untuk berpikir ya, untuk kognitifnya sudah mulai berkembang. Jadi masukin pemahaman di situ. Jadi latihan dan pemahaman, latihan, pemahaman dan pembiasaan. Disitulah tidak ada kata terlambat 15 tahun. Cuman namanya begitu ya, kepribadian di anak 15 tahun itu sudah mulai mengkristal, ibaratnya begitu. Termasuk IQ dan lainnya sudah mulai mengkristal. Jadi sebelumnya itu kayak kita main Play-Doh. Anak kita mau jadi apa, kita bentuk segala macam, variasinya, bagusnya kayak gimana. Tapi seusia 15 tahun itu seperti Play-Doh yang sudah kering gitu ya. Jadi memang usahanya harus 2 kali. Kita mulai lenturkan lagi Play-Dohnya, baru kita bentuk. Jadi kalau nggak pecah gitu ya. Betul, Play-Dohnya pecah, akhirnya terbentuk yang benar, kita nggak akan jadi membentuk apa-apa, malah buyar. Orang tua dan anak jadi musuh gitu. Jadi harapannya memang sebelum 15 tahun, tapi memang mau tidak mau ya kita ulang lagi kurikulumnya, walaupun usahanya rada keras dikit. Sudah dijelaskan bagaimana ketika anak berusia 0 sampai 7 tahun, Mbak Ani itu membangun emosional anak. Nah, kemudian di usia berikutnya 7 sampai 14 tahun, apa yang harus dilakukan orang tua dan bagaimana proses perkembangan otak di usia ini? Ya, jadi tadi saya sudah sebut PFC tadi ya, prefrontal cortex, di mana itu kita sebut otak manusia gitu ya. Tadi kan kita otak buaya. Nah, otak manusia di sebelah mana ini atas kita nih gitu ya. Bagian kening ke belakang ini korteks cerebri, yang kemudian PFC-nya, direkturnya, nah itu ada di depan kening kita ini gitu. Nah, apa yang dia kerjakan di situ? Sebagai direktur, dia yang pengambil keputusan. Kemudian dia mengolah segala macam yang sudah kita miliki dari ilmu, dari pengalaman, kemudian diolah jadi pengambilan keputusan yang tepat gitu ya. Dan itulah yang perlu kita olah. Kalau misalnya kita terus pakai buaya, nah masalahnya keaktifan otak, ketika otak buaya aktif, PFC mati. Kayak tombol lampu, mati atau hidup gitu ya. Tangannya ketika orang bilang waktu zina, pas lagi di BAP gitu ya. Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu bunuh orang? Saya hilaf. Saya gelap mata. Kenapa? Memang dia mematikan gitu otak manusianya sehingga dia lupa segala sesuatu, dia lupa itu dosa apa gitu ya. Kalau misalnya kita setiap hari kita tidak lebih banyak mengaktifkan buaya, itu akan terus akan jadi pola gitu ya. Sehingga manusia pun
kadang bahkan sampai bisa dibilang mengkeret gitu ya otaknya gitu, jadi nggak aktif. Nah dari situlah kita coba, PFC itu makanannya adalah ilmu. Kita tanamkan ilmu, pemahaman yang benar gitu ya. Itu bisa jadi ibaratnya otak PFC dia mengendalikan emosi. Emosi itu dikendalikannya dengan cara ada ilmu yang bisa dia, kenapa sih nggak boleh marah, karena marah itu apa? Anak TK aja udah tahu ya hadis dilarang marah, la taghdab walakal jannah gitu ya. Kenapa? Janganlah kamu marah bagimu surga. Kita tahu gitu ya, Allah menetapkan kita jangan marah gitu ya kalau mau surga. Berarti kalau mau neraka marahlah gitu ya. Disitulah ada ilmu di situ. Jadi ketika ada ilmu, PFC akan tidak marah ya. Ini ya surga neraka nih gitu ya. Mau yang mana pilih? Akhirnya kita tidak marah gitu ya. Yang paling mudah adalah kendalikan keinginan. Untuk mengontrol amigdala yang tadi ya, otak buaya tadi, salah satu otak buaya adalah kendali keinginan. Kita tidak bisa bilang anak kendalikan keinginan kalau kita sendiri sebagai orang tuanya tidak menampakkan itu gitu ya. Jadi memang PFC itu selain ilmu, tanamkan kebiasaan baik, itu juga PFC akan terus upgrade gitu ya. Kemudian latihan. Kadang yang berat adalah begitu, udah jangan begitu ya, itu berlebihan tuh nggak perlu kamu nangis teriak-teriak begitu, nggak perlu. Kenapa kamu nangis tadi gitu ya, nangisnya sedih banget ya sampai berapa. Jadi ketika anak terkelolanya sama buaya saat itu, jangan buaya lagi, berhenti dong kan mama berisik nih gitu ya, itu buaya lagi kalau kita sampai begitu. Tunggu kamu nangisnya kenapa nih gara-garanya? Sedih ya, sedihnya berapa? Dari 0 sampai 10, kamu sedih berapa? Jadi kita buat dia berpikir apa yang dia rasakan. Jadi kembaliin seperti itu. Dan kendalikan, tidak perlu kayak begini, ini berlebihan nangisnya. Kamu kan sakitnya cuma 1. Kenapa nangisnya kayak sakit 10 gitu ya. Jadi kita ajak anak untuk dialog. Jadi mau tidak mau untuk aktifkan tadi ya, tanamkan kebaikan, kemudian masukkan ilmu, dan banyak dialog dengan anak. Gitu, berarti bisa dibilang mengarahkan anak untuk bisa mengendalikan emosinya. Betul. Tadi dengan pemahaman dan juga contoh dari orang tua. Tetap ya, tetap. Tapi memang akhirnya lebih ke dalamnya adalah pemahamannya. Dulu kita biasain anak sholat untuk anak senang sholat. Nah tapi kalau untuk di atas 7 tahun tidak hanya senang. Kenapa sih kamu harus sholat nak gitu ya, gitu. Kenapa ilmunya harus dimasukin. Dia sudah siap untuk itu 6 sampai 7 tahun gitu ya. Jadi memang kemarin pembiasaannya, sekarang pemahaman yang lebih dalam lagi. Itu 7 sampai 15 tahun. Dan ini kita bayangkan anak 7 sampai 15 tahun tuh antara SD SMP. Ya, sekarang banyak sekali anak SD gitu ya yang mirip-mirip anak balita kelakuannya. Jadi PR-nya jangan dulu pemahaman yang dalam ya, tapi pembiasaan dulu. Kelola lagi emosinya. Dan yang paling penting introspeksi. Apa cara kita sayang salah gitu ya untuk mengendalikan dia gitu ya. Termasuk koreksi lagi, apakah kita memakai otak buaya selama ini gitu ya. Karena mau tidak mau kita tidak bisa mengatur dan tidak bisa, anak yang tidak bisa diatur dan lain, jangan-jangan kita pun mengaturnya pakai buaya gitu. Jadinya dia nggak bisa diatur gitu. Itu step yang kedua gitu ya. Jadi PFC kita aktifkan dan hati-hati sekali PFC itu rusak gara-gara ada kecanduan di situ. Apa aja tuh kecanduan apa aja? Games, ya, narkoba, dan yang paling parah menghabiskan PFC fungsinya itu ketika kita kecanduan pornografi. Berarti 3 hal itu yang harus diwaspadai oleh orang tua ya, agar PFC atau otak manusia itu bisa terus berfungsi. Iya. Kalau sudah rusak itu jadi gini ya, kalau berdasarkan penelitian, kalau kena narkoba dari 6 bagian otak keseluruhan itu yang rusak kurang lebih 3 sampai 4. Dan yang pertama rusak adalah PFC. Nah itu yang narkoba ya. Kalau pornografi dari 6 bagian otak 5-nya rusak mas. Tinggal 1 yang bermanfaat. Tinggal 1 dan itu yang 1 itu yang tadi otak buaya. Jadi cuman fungsi makan, minum, hidup gitu ya, survival dan seksual. Jadi itu yang kita perparah, makanya kalau udah kena kecanduan pornografi itu harus diterapi segera gitu ya. Dan wallahu alam itu ya secara penelitian mungkin tidak akan kembali seperti awal mula. Dia sebelum kena pornografi gitu ya, pasti ada beberapa yang rusak. Gitu. Nah ini menariknya tadi Mbak Ani ketika ada otak buaya tadi atau otak manusia dari PFC tadi. Nah mungkin ada orang tua yang mungkin sudah salah menerapkan kepada anak-anak, atau mungkin orang tua sendiri yang lebih sering mengaktifkan otak buayanya ketimbang otak manusia. Bagaimana nih agar kita
bisa ketika otak buaya aktif bisa kita kembalikan ke otak manusia berfungsi lebih maksimal. Iya. Bagaimana caranya, Mbak? Jadi ada tips sedikit gitu ya. Otak buaya itu bekerja, responnya adalah 6 detik awal ketika kita dapat stimulus. 6 detik awal. 6 detik awal. Ketika kita berespon 6 detik awal, dipastikan respon kita adalah buaya. Ada cerita anak ini tiba-tiba kita lagi dengar, lagi aman-aman, kita dengar perang. Ada suara pecah gitu ya. Respons pertama kita menentukan kita buaya atau bukan. Kalau tiba-tiba kita dari kamar langsung teriak, adik lagi ya, mencahin ya, pasti itu buaya. Gitu ya. Buaya itu akan pasif gitu ya, akan kita bisa kendalikan kalau 6 detik ambil nafas dulu, diem, jangan berespon, jangan ngomong, jangan berperilaku. Kemudian ambil nafas, tanyakan 3 hal kepada otak kita sendiri. Metakognitif, tanyakan apa pikiran kita gitu ya. Tanyakan 3 hal, what, why, how. What, apa yang terjadi? Jawab sendiri. Why, kenapa terjadi? Saat why, kita akan cari penyebab. Ya, oh, piring jatuh, gara-gara apa? Masya Allah tadi habis ngangetin kurang di tengah, anak lewat pecah, dapat kita why. How, terus saya harus ngapain ya? Gitu. Nah, ketika how sudah dipastikan, itu udah balik ke PFC. Gitu. Jadi memang 6 detik awal jangan diikutin gitu ya. Kita pikirkan perilaku apa yang mau kita munculkan. 6 detik bukan 6 menit ya, bukan 6 jam. Apalagi kita diam 6 jam ya susah. Jadi emang 6 detik, stop dulu. What, apa yang terjadi? Piring pecah. Why, kenapa? Aduh tadi. Terus how? Oke, angkat dulu anaknya. Dek, bunda belum selesai sama kamu ya dek gitu ya. Tapi kita rapihin dulu, nyapuin dulu, beres. Kita marahnya beda dengan marah yang pertama kalau langsung respon tadi. Gitu. Karena 6 detik itu lagi buayanya yang lagi pasti bekerja. Kalau kita langsung emosi maka kan bekerja. buaya semua yang akan keluar gitu ya Mbak ya. Nextnya kalau lebih dalam lagi bukan masalah piring pecah, abis itu ada refleksi gitu ya. Tadi apa yang salah dengan saya ya, mungkin saya begini. Terus udah gitu meditasi juga termasuk tuh gitu ya. Kita banyak zikir dan segala macam itu masuk untuk mengaktifkan PFC. Gitu. Itu sahabat Dream ya. Nah ini kalau di usia di usia 0 sampai 7 sudah tuntas emosionalnya. Kemudian di usia 7 sampai 15 berusaha terus untuk memasukkan pemahaman atau ilmu-ilmu ke dalam. Tapi kadang ada juga anak-anak yang mungkin nangkep masuk ilmunya dan ada sedikit dan bahkan bisa dibilang gagal di usia ini. Apa yang bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua Mbak Ani? Oke, di sini kita perlu bilang ya. Kadang-kadang saya konsultasi sama ibu-ibu. Bu, saya udah bilang ini nggak boleh. Saya juga udah bilang ini juga nggak boleh. Ibu udah nasihatin. Udah keluar hadis semua. Mestinya kalau ibu keluar semua itu berarti anak ibu harusnya nggak ada masalah lagi. Yang saya tanya, bagaimana caranya ibu nasihatin dia? Metodenya. Ya semua materi udah dikasih sama dia. Metodenya apa? Coba Bu, anggap saya anak ibu gitu ya. Coba ibu ngomong sama saya. Kamu nih ya, itu kan namanya dosa. Kalau begini. Oke, saya tahu cara ibu gitu ya. 1 yang dia kasih adalah 1 arah. 2, dia tidak mengkonfirmasi kamu paham gak sama yang Bunda ucapkan. 3, dia lampiaskan dengan marah. Bunda kecewa banget. Ya Allah nggak perlu begitulah gitu ya. Jadi yang lebay siapanya nih sebetulnya. Jadi anak pun nggak akan menangkap materinya kalau metode kita salah ternyata. Sebermanfaat apapun itu materinya. Betul. Akhirnya ibu coba, bisa nggak ibu dialog? Jangan bilang itu dosa dari mulut ibu. Kak, kalau kayak begitu kira-kira menurut kakak gimana kak? Kalau Allah bilang itu kayak gimana sih kak? Biar dia yang jawab. Jadi kalau kayak begitu lagi kira-kira kakak akan gimana? Jangan diajarkan dia harus gimana, tapi kira-kira kakak mau kayak gimana? Dan itu yang harus kita lakukan. Dan ketika kita bisa ngomong gitu, kira-kira itu lagi buaya apalagi manusia? Manusia. Pastinya. Kalau kita bicara dialog 2 arah, dipastikan itu manusia. Yang kedua konfirmasi, stop dulu. Kak, kakak paham gak selama ini gimana? Kakak paham gak kenapa sih Bunda kayak begitu? Ya, Bunda kan benci sama aku kan. Nah itu dia kakak salah paham. Ya Bunda kasih tahu deh sekarang ya. Jadi kita kadang-kadang tidak mengkonfirmasi gitu ya apa yang dia pahamkan selama ini. Nanti anak baru sadar 20 tahun. Gitu. Artinya perasaan dia baru keluar ternyata sama bundanya. Aku benci sama ini bunda, aku terlalu mengekang, dan itu umur 20 tahun dia baru keluar. Selama ini apa yang terjadi sama bundanya ya, dia juga udah beranjak manula gitu, tambah sakit hati dengan begitu, nggak beres hubungan gitu ya. Artinya kita sering mengkonfirmasi dialog, dan ini yang memang perlu kita luangkan waktu ya, seberapa lama, namanya dialog kan nggak bisa sebentar ya.
Iya, Jadi iya. maukah ayah bunda meluangkan waktu untuk dialog dengan anak? Minimal mengkonfirmasi lah. Dialog bukan cuma nasehatin, tapi mengkonfirmasi. Kamu menurut kamu gimana tuh kayak gitu-gitu? Harus Kita ada udah dua kasih arah ya, Bu, ya. materinya kan, kita udah kasih materinya. Kita cek lagi. Menurut kamu kalau perilaku kayak gitu gimana sih Kak? Nah, kalau dia paham dia akan ucapkan apa yang kita ucapkan dulu. Kalau belum mungkin akan belok gitu ya. Dari situlah kita pas belok kita arahkan lagi pelan-pelan, tapi dialog. Jadi beberapa kesalahan adalah pola komunikasinya gitu ya. Pola dan metodenya gitu. Jadi Oke. kita pikir sudah cukup dengan kita nasehatin, tapi ternyata tidak cukup buat itu gitu ya. Tetap dialog itu harus dan konfirmasi pemahaman dia itu harus seperti itu. Oke, baik sahabat Adib, itu jadi ya di usia 7 sampai 14 tahun ini adalah pemahaman dari ilmu-ilmu yang harus disampaikan oleh orang tua dan pasti cara penyampaiannya tadi yang Betul, harus itu lagi ya secara manusiawi ya. Maksudnya menggunakan otak manusia tadi ya. Bukan kebinatangan, Kebinatangannya ya. lebih berdialog, berkomunikasi dan anak juga bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan orang tua juga bisa mengarahkan nantinya untuk anak-anak. Seperti apa lagi sahabat Adib pembahasan kita hari ini, kita masih bersama Mbak Ani tetap di sini di Inspirasi Keluarga.